Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Miranti Handayani, dalam perkuliahan Manajemen Bisnis dan Operasional. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran kerja. Sejarah pengukuran kerja, jadi dari awal standar pekerjaan modern diawali dengan penelitian yang dilakukan oleh Frederick Taylor, Frank Gilbert, dan Lillian Gilbert di awal abad ke-20. Usaha tersebut berlanjut hingga sampai sekarang, di mana orang-orang melakukan penelitian untuk meningkatkan metode kerja dan memahami usaha manusia. Standar pekerjaan merupakan titik awal dalam menentukan kebutuhan pekerjaan. Alasannya, manajemen operasional yang efektif membutuhkan standar yang dapat membantu perusahaan untuk menentukan proporsi pekerjaan, kebutuhan staf, perkiraan biaya dan waktu, jumlah kru dan keseimbangan pekerjaan, tingkat produksi, dasar perencanaan insentif, dan efisiensi karyawan dan pengawasan. Bagaimana caranya? Caranya ada 4, dengan pengalaman masa lalu, studi waktu, standar waktu yang telah ditetapkan, sama pengambilan sampel kerja. Perhatikan 4 ini baik-baik ya. Yang pertama, pengalaman masa lalu. Standar pekerja dapat diperkirakan berdasarkan pengalaman masa lalu dengan cara berapa jam pekerjaan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi base historis ya. Cara ini memiliki kelebihannya yaitu relatif lebih mudah dan murah. Jelaslah kita hanya buka historis dari masa lalu. Tapi kelemahannya itu standar ini tidak objektif sehingga penggunaan teknik ini tidak dianjurkan karena belum tentu masa lalu dan masa sekarang ataupun yang akan datang akan sama dengan yang sudah pernah terjadi. Cara kedua dengan studi waktu. Studi waktu merupakan pencatatan waktu dari sampel kinerja pekerjaan dan menggunakannya sebagai dasar untuk menetapkan waktu standar. Ada 8 langkah penentuan waktu standar. Yang pertama, definisikan pekerjaan. Kedua, bagi pekerjaan menjadi elemen yang tepat. Setelah itu, tentukan beberapa kali akan dilakukan pengamatan. Kemudian, hitung waktu dan catat waktu serta tingkat kinerja. Yang kelima, hitung waktu siklus pengamatan rata-rata atau waktu rata-rata aritmatika dari waktu setiap elemen yang diukur. Kemudian, tentukan tingkat kinerja dan hitung waktu normal. Maksudnya waktu pengamatan yang disesuaikan lajunya. Kemudian, hitung waktu normal total. Dan yang terakhir, hitung waktu standar. Penyelesaian ke waktu normal total dengan memberikan kelonggaran untuk kebutuhan pribadi, atau mungkin ada keterlambatan, atau mungkin ada kelelahan, atau mungkin ada bencana alam, dan lain sebagainya. Ini rumusnya ya untuk studi waktu. Tadi ada siklus rata-rata, yaitu jumlah waktu setiap elemen, dibagi dengan jumlah siklus pengamatan berapa kali. Kemudian setelah itu ada namanya waktu normal. Waktu normal itu hasil dari hitung waktu siklus rata-rata dikali dengan faktor peringat. Kemudian waktu standar. Waktu standar itu waktu normal yang sudah tadi dihitung dibagi dengan 1 menit dikurang faktor kelonggaran. Tadi faktor kelonggaran bisa karena sakit, kelelahan, atau bencana alam, dan lain sebagainya. Contohnya ya, untuk studi waktu, rumus studi waktu, sebuah perusahaan melakukan studi waktu terhadap pekerjaannya. Ini adalah data yang diperoleh dari studi waktu tersebut. Hitunglah siklus pengamatan rata-rata, waktu normal total, dan waktu standar jika faktor kelonggaran pribadi terkait keterlambatan dan kelemahan perusahaan adalah 15%. Ini contohnya proses dari melakukan pengiriman surat atau pos ya. Pertama ada kita bagi definisikan elemen pekerjaannya, menyusun dan mengetik surat. Ini 3 elemen.
Elemen pertama menyusun dan mengetik surat, elemen yang kedua mengetik alamat di amplop, elemen yang ketiga mengisi, menempel perangko, mengelem dan menyortir amplop. Ini elemennya ada 3. Kemudian waktunya ada berapa kali siklusnya? Ada 5. Yang pertama saat diamati, menyusun dan mengetik surat itu butuh 8 menit. Stop. Kemudian pengamatan kedua ternyata butuh 10 menit. Pengamatan ketiga butuh 9 menit. Pengamatan keempat 21 menit. Ini dianulir, tidak dipakai. Tidak dihitung ya. Yang kelima 11 menit gitu. Dan seterusnya cara bacanya. Terus tingkat kinerjanya ini untuk menyusun dan mengetik surat itu 220% atau 1,2%, 1,2. Kemudian mengetik alamat di amplop ini 105%, mengisi, menempel perangko, mengelem dan menyortir amplop itu 110% untuk tingkat kinerjanya. Hitungnya tadi gimana? Ada 3. Yang pertama kita hitung waktu siklus rata-ratanya untuk A. Contoh ya, untuk elemen A, waktu siklus rata-ratanya ini adalah ada 4 kali, dari 5 kali pengamatan. Tapi yang keempat ini dianulir, jadi tinggal 4 pengamatan. Jadi rumusnya untuk waktu siklus rata-rata untuk bagian A, elemen A, 8 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 11 dibagi 4. Karena cuma ada 4 kali pengamatan. Ya, benar ya? Seperti ini dan seterusnya dilanjutkan untuk elemen B dan C. Setelah itu waktu normal. Waktu normal itu tadi kan waktu siklus rata-rata dikali tingkat peringkat. Nah, ini yang bagian A 9,5 menit ini waktu siklus rata-ratanya dikali dengan berapa? Tingkat kinerja yang A, elemen A 120% atau 1,2. Dikalikan waktu standar untuk elemen A ternyata adalah 11,4%. Kemudian dihitung semuanya di elemen B dan C. Lanjutnya waktu normal total. Waktu normal total adalah menjumlahkan waktu normal semua dari elemen A, B, C. Dijumlahkan hasilnya adalah 15,36 menit. Waktu standar pekerjaan. Waktu standar pekerjaan tadi waktu normal total dibagi dengan 1 menit dikurang dengan kelonggaran pribadi atau keterlambatan atau kelemahan perusahaan itu 15%. Ini waktu normal total dibagi dengan 1 dikurangi 0,15 atau 15% ya, sama dengan waktu standar untuk tadi profesi dari mengirim surat itu adalah 18,07%. 18,07 menit. Lanjut, cara yang ketiga itu standar waktu yang telah ditetapkan. Standar waktu yang ditetapkan adalah suatu pembagian pekerjaan manual menjadi elemen dasar kecil yang waktunya telah ditetapkan dan dapat diterima secara luas. Standar waktu yang telah ditetapkan merupakan perkembangan dari gerakan dasar yang disebut dengan Der Blick ya. Dikemukakan oleh Frank Gilbert. Der Blick ini mencakup aktivitas seperti memilih, mengambil, mengarahkan, merakit, menjangkau, memegang, beristirahat, dan meneliti. Aktivitas ini menyatakan dalam satuan pengukuran waktu, Time Measurement Unit atau TMU, yang sama dengan 0,00001 jam atau 0,0006 menit. Ini contoh tabel TMT-nya. Ini contoh kegiatan untuk menaruh, mengambil, dan meletakkan. Ini kurvanya untuk jarak kurang dari 8 inci. Ini antara 8 sampai 20 inci. Ini lebih dari 20 sampai 32 inci. Kemudian ini ada kondisinya, ada mudah, sulit, atau mungkin dengan kedua tangan. Atau kalau ini beratnya kurang dari 2 pon. Kalau ini beratnya antara 2 sampai 18 pon, yang ini
lebih dari 18 pon sampai 45 pon. Tingkat ketepatannya setiap masing-masing kondisi ada kira-kira rendah tinggi, kira-kira rendah tinggi dan sebagainya. Kodenya ini bebas, ini dari tabelnya ya. Ada AA, AB dan lain sebagainya. Kalau untuk jarak inci kurang dari 8, kategorinya kondisinya itu mudah yang rendah, yang kedua nih, berarti untuk jaraknya kurang 8 inci itu ambil yang 30. Tapi kalau jaraknya 8 sampai 20, ambil yang 45. Untuk kondisi tingkat ketepatan rendah. Lanjut, menuangkan tabung spesimen di laboratorium rumah sakit merupakan sebuah pekerjaan berulang. Tabung sampel berada pada sebuah rak dan tabung sentrifugal terdapat pada kotak yang terletak di dekatnya. Seorang teknisi memindahkan tabung sampai dari rak, mengambil stopper, mengambil tabung sentrifugal, menuangkan isinya, kemudian menetapkan kedua tabung di rak. Elemen kerja yang pertama terlibat adalah mengambil tabung di rak. Anggaplah kondisinya itu untuk get ya, dibilangnya get atau mengambil tabung. Kemudian place, meletakkan tabung di depan teknisi. Kondisinya, dia ngasih tahu kondisinya, dia adalah berat kurang dari 2 pon. Kondisi getnya itu mudah ngambilnya, tingkat ketepatannya pun kira-kira. Kemudian jarak 8 sampai 20 inci. Nah, hitung waktu standar dengan menggunakan tabel TMT ini. Ini dibagi berapa elemen? Dibagi 5 elemen. Yang pertama mengambil tabung dari rak. Itu elemennya tadi kan dibilangnya get ya, mengambil get itu kondisinya mudah dan ketepatannya kira-kira. Mudah dan ini get, mudah dan kira-kira. Kemudian pilih, ini AA berarti ya, pilih yang jaraknya 8 sampai 20 inci. Maka ini 35. Ya, waktu 35. Mengambil stopper dan tempat di waktu tepat itu A2 juga 35. Mengambil tabung sentrifugal tepat pada tabung sampel itu AD2 45. Ini masih di jarak yang 8 sampai 20 inci. Menuangkan itu butuh 3 detik. Elemennya disebut PT. Menetapkan tabung di rak itu PC2 itu 40. Maka total TMU-nya adalah 238. Sedangkan waktu standarnya total TMU dikali dengan tadi pengalinya adalah kalau menit ya, ini kan TMU-nya adalah menit, berarti ini 0,0006 menit. Hasilnya adalah 0,14 menit untuk standar waktunya. Yang keempat, pengambilan sampel kerja. Pengambilan sampel kerja adalah sebuah pekerjaan dengan menggunakan sampel presentasi waktu yang dihabiskan pekerjaan pada beragam pekerjaan. Rumusnya adalah ukuran sampel yang dibutuhkan sama dengan deviasi normal standar untuk tingkat pekerjaan yang diinginkan dikali dengan nilai perkiraan proposal sampel dikali dengan 1 min nilai perkiraan proposal sampel dibagi dengan tingkat kesalahan yang dapat diterima dalam persentase. Contoh, manajer perusahaan menggunakan perkiraan karyawannya menganggur sepanjang 25% dari waktu yang tersedia. Ia ingin melakukan pengambilan sampel kerja yang akurat pada rentang 3% dan ingin mendapatkan tingkat keyakinan 95,45% atau standar deviasinya itu 2. Maka berapakah sampel yang harus diambil? Berdasarkan rumus tadi, rumus pengambilan sampel, itu standar deviasinya dikuadratkan kemudian dikalikan dengan persentase karyawan menganggur dikalikan 1 min persentase karyawan menganggur dibagi dengan
Rentang ini sampel kerja yang akurat pada rentang 3% itu dikuadratkan. 3% atau 0,03 dikuadratkan. Hasilnya adalah pengambilan sampelnya butuh 833 pengamatan. Setelah 4 metode itu, kita lanjut ke soal ya. Yang pertama, berapakah waktu siklus rata-rata jika diketahui 4 pengamatan masing-masing adalah 8, 10, 9, dan 11. Ini ada berapa? Ada 4 pengamatan, ini ada nilainya. Ya, tinggal 8 ditambah 10 ditambah 9 tambah 11 dibagi dengan 4 karena ada 4 pengamatan. Jawabannya jadi yang A. Ini caranya ya. 8 tambah 10 tambah 9 tambah 11 dibagi 4. Di bawah ini yang bukan merupakan cara menetapkan standar pekerjaan adalah yang bukan ya. Yang A. Mendefinisikan pekerjaan. Nomor 3. Di bawah ini yang merupakan kelebihan aspek pengamatan masa lalu dalam menetapkan standar pekerjaan adalah, ini ada katanya kelebihan nih, relatif lebih murah, keep dulu ya. Yang B, standar ini tidak objektif ya, karena lebih murah. Kemudian ini kelebihan ya, standar ini tidak objektif, proporsi pekerjaan tidak akurat, ini juga positif, kebutuhan staf kurang memadai, ini negatif, perkiraan biaya dan waktu yang lebih mahal, ini negatif. Ini negatif, ini negatif, ini negatif, ini negatif. Jadi kelebihannya hanya di relatif lebih murah. 4. Berapakah sampel yang harus diambil jika manajer perusahaan memperkirakan karyawannya menganggur sebanyak 25% dari waktu yang tersedia? Ia ingin melakukan pengamatan sampel kerja yang akurat pada rentang 3% dan ingin melakukan tingkat keyakinan 95,45% atau standar deviasinya itu 2. Ini sama kayak tadi rumusnya, tinggal seperti ini, standar deviasi dikuadratkan dikali P dikali 1 min P dibagi dengan sampel kerja yang akurat pada rentang 3%. Dikuadratkan. Jadi, banyaknya sampel yang harus diambil adalah 833 pengamatan. Nomor 5. Pencatatan waktu dari sampel kerja pekerja dan menggunakannya sebagai dasar untuk menetapkan waktu standar disebut, ini yang studi waktu. Demikian untuk perkuliahan hari ini. Semoga semua paham. Saya rasa ini terakhir dalam rangkaian perkuliahan kita. Dan jika ada yang kurang berkenan bisa tulis di kolom komentar. Dan silakan bantu saya dengan subscribe ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.